Ibu Bapak yang saya hormati, salam jumpa dengan saya, Pak Tuga Mauritius. Saya dari Bina Nusantara University. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian yang telah kami lakukan di tahun 2023 dalam skema program Matching Fund. Eh, Kami bekerja sama dengan PT PLN Icon Plus, sebuah BUMN anak perusahaan dari PT PLN. Saya dibantu dengan beberapa peneliti yang berasal dari beberapa prodi yang berbeda di Universitas Bina Nusantara dan juga dibantu dengan salah satu universitas, dosen dari salah satu universitas di Jawa Tengah. Kami mengambil topik pengembangan framework optimisasi strategi marketing dan fasilitas SPKLU untuk percepatan adopsi kendaraan listrik. Ibu Bapak sekalian, kendaraan listrik adalah jenis kendaraan yang saat ini mendapat prioritas untuk diadopsi oleh masyarakat dan juga di Indonesia khususnya. Ada beberapa alasan mengapa EV menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya adalah manfaat lingkungan, penghematan biaya, performa, kemandirian energi. Menyadari keunggulan EV tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa strategi yang salah satunya adalah pada tahun 2020 tahun 2030 perlu diadopsi di tengah masyarakat sejumlah kurang lebih 2,2 juta mobil listrik oleh masyarakat. Nah, pada saat ini pencapaian target tersebut masih jauh dari yang diharapkan dan salah satu anteseden dari pencapaian eh, target tersebut adalah tersedianya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang memadai. Kita tahu pada saat ini jumlah SPKLU masih jauh dari target yang diinginkan, sehingga perlu diupayakan untuk pembangunan SPKLU baru yang tersebar di seluruh wilayah Republik ini. Namun, pengembangan SPKLU tanpa analisis yang tepat akan berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi investor maupun bagi pengguna kendaraan listrik. Bagaimana menentukan lokasi, jenis, dan kapasitas SPKLU sehingga mengoptimalkan utilisasi, meminimumkan biaya investasi dan operasi, serta memaksimalkan kenyamanan pengguna merupakan masalah yang ingin dipecahkan lewat penelitian ini. Kami menawarkan dua inovasi. Yang pertama adalah pengembangan framework berbasis mathematical programming dalam menentukan lokasi strategis penempatan SPKLU. Yang kedua adalah mengembangkan framework berbasis machine learning dalam memprediksi klasifikasi utilisasi dari SPKLU berdasarkan SPKLU yang sudah ada. Di samping itu, kami juga menghasilkan luaran yang berwujud peta digital yang berisi lokasi optimal SPKLU pada kawasan Jadetabek sebagai percontohan untuk implementasi dari kedua framework yang kami kembangkan. Nah, untuk melaksanakan penelitian ini kami menggunakan pendekatan dari renders, ya, kuantitatif analitik yang terdiri dari 7 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan problem, mendevelop modelnya, model matematik, kemudian mencari data yang relevan, mengembangkan solusi, dan menguji solusi, analisis hasil, dan juga mengimplementasi hasil yang diperoleh. Nah, di dalam pekerjaan yang kami lakukan, yang paling utama itu adalah membangun model, pengembangan model. Ada dua model seperti yang disampaikan tadi, yaitu model machine learning dan model mathematical programming, model optimization. Dan untuk kedua model tersebut, kita membutuhkan data utama untuk mathematical programming, yaitu adanya lokasi potensial dan juga lokasi demand. Nah, untuk lokasi potensial, kita merujuk pada uh, Kepres, salah satu Kepres yang menetapkan bahwa prioritas untuk beralih kepada
SPKLU itu adalah SPBG atau SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk pengembangan model pertama, kami mengumpulkan data SPBU, SPBG, dan juga mal-mal di seluruh wilayah Jadetabek untuk dijadikan calon SP, SPKLU yang akan dibangun. Data yang kami kumpulkan terkait dengan data luas, biaya pembangunan, biaya instalasi, dan operating cost dari masing-masing calon lokasi potensial. Di samping data-data spasial lain yang terkait dengan um, calon SPKLU tersebut. Kemudian data lain yang juga uh, yang menjadi data utama di dalam penelitian kami adalah data tentang SPKLU yang sudah beroperasi. Nah, data ini berasal dari atau disuplai oleh mitra kami dan yang sudah kami peroleh adalah data transaksi dan berbagai data-data pendukung lainnya, data spasial, data sosial dari SPKLU yang telah ada. Dan dari kedua data utama tersebut, kita mengembangkan model matematik untuk optimisasi, jadi menentukan kira-kira dari lokasi potensial yang sudah diperoleh, mana kira-kira yang layak untuk dibangun SPKLU, agar supaya nanti bisa mengcover semua demand yang ada dan juga tidak merugikan dari sisi biaya pengembangan atau biaya pembangunan dan biaya operasi. Di samping itu, kami juga mengembangkan machine learning berdasarkan data SPKL yang sudah beroperasi. Dari situ kita bisa mendapatkan model untuk memprediksi. Jadi kalau ada lokasi baru nanti, kira-kira lokasi itu kalau dibangun SPKLU akan bakal ramai atau tidak. Dan itu model yang kita bangun adalah berbasis machine learning. Ini kira-kira cuplikan dari model matematik yang kami kembangkan, ya. Ada variabel keputusan, ada fungsi objektif, ada constraint di situ, ya. Yang kalau ingin diketahui secara detail nanti bisa dilihat pada laporan kami yang lengkap. Nah, kemudian untuk setelah model matematik itu dikembangkan, kita akan mencari solusi, ya, berdasarkan data yang sudah diperoleh dengan menggunakan salah satu tool, yaitu yang kita gunakan adalah Lingo. Lingo ini adalah sebuah aplikasi, ya, untuk menyelesaikan persoalan pemodelan matematik. Nah, jadi modelnya kita buat dulu, kemudian nanti kita buat semacam coding. Coding itu nanti akan dijalankan di software yang namanya Lingo, ya. Dari Lingo nanti akan keluarkan solusi mana titik-titik optimal yang perlu dibangun SPKLU dan mana yang tidak. Nah, ini kira-kira hasil pemodelan yang kami gunakan untuk model yang pertama. Nah, di sini bisa dilihat beberapa lokasi SPKLU calon, ya, calon lokasi SPKLU dalam hal ini adalah SPBU di seluruh wilayah Jadetabek. Kemudian ini adalah lokasi mall, kemudian lokasi demand, kecamatan seluruh Jadetabek. Juga di dalamnya nanti terdapat jumlah pengguna EV di setiap kecamatan, ya. Jadi nanti akan kita pasangkan kecamatan ini kira-kira nanti akan diarahkan ke SPKLU yang mana, ya, dengan berbagai kendala yang tidak boleh dilanggar. Kemudian setelah ini, ya, kita menjalankan Linggo dan Linggo nanti akan menetapkan kira-kira mana yang menjadi calon-calon SPKLU, ya. Nah, secara rinci ini ada tabelnya, tapi yang kita hadirkan di sini adalah gambar visualnya. Kemudian untuk framework yang kedua, ini adalah memprediksi utilitas sebuah SPKLU berdasarkan SPKLU yang sudah beroperasi. Kita menggunakan Python, ya, dan dijalankan di Google Colab untuk mendapatkan model. Berdasarkan model tersebut, kita gunakan untuk memprediksi SPKLU yang baru, apakah dia ramai atau tidak, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi misalnya ada salah satu SPBU nomor dengan kode sekian, ya, ada lokasinya ada di mana, ya. Dan dari model kita akan memprediksi andaikan di SPBU itu akan dibangun SPKLU, maka kira-kira
utilitasnya seperti apa. Dan itulah yang kita hasilkan dengan menggunakan model machine learning. Nah, kedua hal inilah yang nanti akan kita berikan kepada mitra, yang inovasi ini yang kita sajikan kepada mitra untuk digunakan seterusnya, baik untuk wilayah-wilayah tertentu maupun untuk di wilayah lain di seluruh Republik Indonesia dengan berbagai varian, ya, terutama dalam data. Jadi kalau mau diterapkan di wilayah lain, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi di wilayah tersebut dan seterusnya dengan menggunakan eh, langkah-langkah yang sudah kami sajikan di dalam diagram ini. Ini kira-kira hasil yang kami sajikan, ya. Jadi selain framework juga lokasi optimal secara real yang kami terapkan pada wilayah Jabodetabek. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali.